Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk membahas kembali materi TWK, khususnya materi nasionalisme. Jadi video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan bagaimana contoh soal nasionalisme yang bertipe penalaran. Di mana di soal nomor 21 ini digambarkan bahwa nasionalisme merupakan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, dan kemakmuran. Nasionalisme ini menjadi perwujudan semangat kebangsaan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Perwujudan semangat kebangsaan di Indonesia ini harus sesuai dengan sila Pancasila. Berikut ini yang merupakan hubungan antara paham nasionalisme dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Jadi nasionalisme dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Cuman di sini ada kata kecuali atau yang bukan. Nasionalisme sesuai dengan sila yang ketiga. Kata kecuali, kata bukan itu wajib kita menjadi perhatian khusus. Jangan sampai kita terkecoh oleh soal itu sendiri. Kalau opsi yang A, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, itu benar. Sila Pancasila, khususnya sila ketiga. Kalau nomor 2, memberikan sanksi yang adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tanpa kecuali. Di sini memberikan sanksi yang adil. Jadi, ini merupakan sila keadilan atau sila yang kelima. Kalau yang opsi C, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ini sudah tepat ya, sila yang ketiga. Kemudian memiliki rasa kebanggaan menjadi suatu bangsa juga termasuk sila yang ketiga. Kemudian mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa juga termasuk sila yang ketiga. Sehingga nasionalisme dengan Pancasila ketiga kecuali itu adalah opsi yang B. Memberikan sanksi yang adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tanpa terkecuali. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 22. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara dan bangsanya sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku masyarakat kepada negara. Yang menjadi pertanyaan di soal ini adalah sikap dan perilaku nasionalis bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dengan cara, jadi sikap nasionalis dapat kita lihat dari opsi A, B, C, D, ataukah yang E. Kalau opsi yang A, membuat cuitan di media sosial untuk menurunkan Pak Joko Widodo dari jabatannya sekarang, jelas ini bukan. Kalau yang B, menolak ideologi negara dan ingin menggantikan dengan yang diyakini, dan menggantikan sesuai dengan yang diyakini, itu juga bukan menjadi contoh sikap perilaku nasionalis. Kalau yang C, berperilaku adil atau berperilaku aktif dalam kegiatan arisan di lingkungan tempat tinggal, ini juga bukan. Kalau yang D, rajin dan bekerja keras untuk mensejahterakan kehidupan keluarga, ini lebih pada kepentingan pribadi. Kalau opsi yang E, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Nah, ini yang menjadi jawaban. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 23. Berdirinya pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berikut yang bukan merupakan faktor internal pendorong munculnya pergerakan nasional adalah yang bukan. Ya, di sini ada kata bukan.
merupakan faktor internal. Pendorong munculnya pergerakan nasional adalah apakah opsi yang A, adanya diskriminasi rasial, atau opsi yang B, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, atau opsi yang C, timbulnya paham-paham baru yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Ataukah yang D, lahirnya kaum-kaum intelektual terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan, ataukah opsi yang E, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi yang bukan merupakan faktor internal, sehingga ini merupakan faktor eksternal atau yang berasal dari luar negara Indonesia yang menjadi pendorong munculnya pergerakan nasional. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Timbulnya paham-paham baru yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 24. Indonesia merupakan bangsa yang beragam dari suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu mempunyai rasa nasionalisme dan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Dalam meningkatkan rasa nasionalisme diperlukan sikap toleransi. Yang menjadi pertanyaan di soal nomor 24 ini, wujud toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah apakah opsi yang A, melaksanakan dan memahami ajaran agama lain sebagai wujud menghargai perbedaan, ataukah opsi yang B, mengembangkan sikap fanatisme agama yang berlebihan agar tidak terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan lain, atau opsi yang C, menunjukkan sikap sabar antar umat seagama sebagai menjalankan ajarannya, ataukah yang D, memberikan kesempatan umat seagamamu menjalankan ibadahnya, ataukah yang E, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama sebagai wujud penghargaan, harkat, dan martabat manusia. Opsi yang tepat adalah opsi yang E. Jelas, ini bentuk toleransi yang harus kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 25. Sumpah Pemuda itu merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam suatu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus, jadi konsensusnya kesepakatan, ya, atau perjanjian, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, dampak negatif yang bisa timbul, jadi dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan, tidak melaksanakan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dampak negatifnya, apakah opsi yang A, hilangnya kewajiban moral generasi penerus, apakah opsi yang B, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, apakah opsi yang C, melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat, ataukah yang D, melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, ataukah yang E, lunturnya ikatan persaudaraan. Jadi kita wajib untuk mengingat kembali bagaimana isi dari Sumpah Pemuda. Jadi bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bahasa Indonesia, dan berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu opsi yang paling tepat adalah apabila kita tidak melaksanakan nilai-nilai Sumpah Pemuda, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut opsi berikutnya, soal nomor 26. Silpiana itu merupakan wanita yang gemar berkeliling Indonesia. Di beberapa daerah, ia seringkali berfoto menggunakan baju Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Dan walaupun ia berkeliling di negara tetangga, namun tetap mengibarkan simbol-simbol negara. Perilaku
Silviana merupakan wujud dari, di sini sudah digambarkan bagaimana Silviana gemar sekali berfoto menggunakan baju Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol-simbol negara. Apakah itu merupakan sikap patriotisme? Opsi yang A. Ataukah opsi yang B, penanaman nilai separatisme? Ataukah opsi yang C, nilai nasionalisme? Karena dengan menggunakan atribut simbol negara, maka cinta terhadap negaranya. Ataukah opsi yang D, penanaman nilai hedonisme, karena tidak seharusnya berkeliling Indonesia. Ataukah opsi yang E, penanaman nilai nasionalisme, karena ada kecintaan bangsa yang berlebihan yang dilakukan. Opsi yang paling tepat, karena menggunakan simbol-simbol persatuan, itulah opsi yang C, penanaman nilai nasionalisme, karena dengan menggunakan atribut simbol negara, maka cinta terhadap negaranya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 27. Penjajahan Jepang kemudian berakhir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Berlangsungnya penjajahan Jepang selama 3 tahun ternyata menimbulkan banyak sekali pengaruh. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia meliputi dampak positif dan dampak negatif. Berikut bukan merupakan dampak positif. Pendudukan Jepang dalam bidang politik adalah bukan menjadi dampak positif, jelas ini mengakibatkan hal negatif atau kerugian yang dialami oleh negara Indonesia. Apakah opsi yang A? Bahasa Indonesia mulai berkembang saat itu menjadi nomor 2 setelah bahasa Jepang dan dilarangnya menggunakan bahasa Belanda. Ataukah opsi yang B? Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebelum kekalahannya yang membuat para tokoh-tokoh bangsa berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Ataukah opsi yang C? Semangat anti Belanda saat penjajahan Jepang meningkat sebab Jepang sangat mendukung sikap dan menimbulkan rasa nasionalisme yang berkembang pesat. Ataukah opsi yang D? Membuka pintu bagi para tokoh-tokoh untuk memanfaatkan tokoh-tokoh penting Jepang bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ataukah opsi yang E? Jepang melarang kegiatan yang berbau politik dengan membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada dan melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan dana tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi dampak negatifnya itu jelas opsi yang E. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari pendudukan Jepang dalam bidang politik. Kalau opsi yang A sampai dengan opsi yang D itu merupakan dampak positif atau keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia ketika penjajahan Jepang. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 28. Maulana itu adalah seorang profesor di salah satu universitas di Kota Medan. Ia sudah mengajar ke sana kemari, tetapi ia juga sering membawakan materi tentang wawasan kebangsaan. Ia berkeinginan untuk membuat putra-putri Indonesia cinta terhadap tanah air. Maka hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, anti radikalisme pada mahasiswanya sembari proses belajar mengajar Indonesia adalah apakah yang A? Memahamkan pentingnya pengetahuan sejarah agar kedepannya pemuda Indonesia tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap ideologi yang sudah dibangun. Ataukah yang B? Mengajak siswa membayangkan betapa sulitnya perjuangan para pejuang Indonesia dahulu. Ataukah yang C? Memberikan gambaran menyeluruh tentang setiap kejadian dari sejarah Indonesia. Ataukah yang D? Meminta siswa memahami bahwa setiap perjuangan para pahlawan harus dihargai sehingga kita merasa enggan untuk mengkhianati perjuangan mereka. Ataukah yang E? Menceritakan sejarah-sejarah penting Indonesia dengan cara yang menarik agar menjadi pemuda yang menghargai bangsanya. Atau kita cermati, kalau opsi yang A itu pemahaman, kalau yang B hanya membayangkan, kalau yang C memberikan gambaran, kalau yang D meminta siswa memahami, kalau yang E menceritakan sejarah. Jadi opsi yang paling tepat di sini yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan anti radikalisme pada mahasiswa, di mana sembari proses belajar mengajar Indonesia adalah opsi yang A. Memahamkan pentingnya mengetahui sejarah agar kedepannya pemuda tidak melakukan semena-mena terhadap ideologi yang sudah dibangun. Jadi radikalisme itu adalah suatu proses yang berupaya ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain.
Sehingga fokusnya adalah opsi yang A. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 29. Digambarkan bahwa setiap bangsa harus memiliki kedaulatan dalam upaya mempertahankan eksistensi di mata dunia. Dalam mencapai hal tersebut, tidak hanya pihak pemerintah yang harus berusaha, tapi juga harus ada keterlibatan aktif dari setiap warga negara sebagai bagian penting dari sebuah negara. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pemahaman sikap-sikap yang menunjukkan jiwa nasionalisme. Nasionalisme dimaksud untuk menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan yang berangkat dari identitas bangsa dan negara dalam upaya mencapai tujuan nasional. Pemahaman tentang sikap-sikap nasionalisme haruslah holistik atau menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga dalam penerapannya diharapkan dapat memperkuat dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Inti dari pertanyaan soal 29 ini adalah di bawah inilah tindakan yang menunjukkan jiwa-jiwa nasionalisme warga negara adalah, apakah opsi yang A, membeli kue-kue tradisional di pasar untuk memperkuat ekonomi masyarakat di bawah agar kesejahteraannya ekonomi tumbuh secara merata bagi setiap lapisan masyarakat, atau opsi yang B, menggunakan sepatu produk dalam negeri di acara-acara resmi kenegaraan baik nasional maupun internasional, atau opsi yang C, menjunjung tinggi dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI dari kota hingga pelosok-pelosok daerah, atau opsi yang D, mendirikan sekolah alam bagi masyarakat pedalaman dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia agar tumbuh menjadi warga yang cerdas. Ataukah opsi yang E, dokter yang terjun ke lapangan memberikan vaksinasi gratis bagi warga negara Indonesia di wilayah 3T. Fokusnya adalah nasionalisme, di mana nasionalisme itu adalah sikap yang ditunjukkan dengan adanya simbol-simbol persatuan, simbol-simbol pemersatu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 29 ini adalah opsi yang C, menjunjung tinggi dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI dari kota hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini merupakan contoh soal terakhir pada kesempatan video kali ini, di mana soal nomor 30 digambarkan bahwa sumber dan materi informasi yang berlimpah sering membuat kebingungan untuk membedakan mana informasi yang faktual dan bohong di media sosial. Acap kali kebingungan diperparah dengan saling menyebar kebencian melalui media sosial antar pengguna sehingga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di antara sesama warga. Cerminan perilaku nasionalisme yang dapat digunakan untuk menghadapi kondisi tersebut adalah ketika ada bagaimana gencarnya media sosial, saling menyebar kebencian, bahkan berita bohong, yang wajib kita lakukan sebagai salah satu bentuk perilaku nasionalisme. Apakah opsi yang A, menguatkan etika saling tenggang rasa di dunia maya, atau opsi yang B, mempropagandakan penggunaan media sosial yang aman, ataukah yang C, melaporkan perilaku berita bohong demi terjaganya persatuan bangsa, atau opsi yang D, membiarkan berita yang tersebar sepanjang tidak membahayakan negara, ataukah yang E, mengajak orang lain untuk tidak saling berdebat di media sosial Indonesia di wilayah 3T. Yang tadi menjadi fokus soal nomor 30 adalah bagaimana kebencian, ketegangan, kemudian adanya kebohongan di media sosial yang kita lakukan untuk menghadapi kondisi tersebut adalah opsi yang paling tepat, opsi yang A. Bagaimana menguatkan etika saling tenggang rasa di dunia maya atau media sosial. Opsi yang paling tepat, sekali lagi, opsi yang A. Baik, jadi itu tadi pembahasan contoh soal penalaran tes wawasan kebangsaan khususnya materi nasionalisme. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan yang kurang dipahami, bisa dicantumkan di kolom komentar. Tetap semangat mempersiapkan diri. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.